Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kita semuanya. Berjumpa kali dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang stop bullying. Sebelum saya menyampaikan materi ini, jangan lupa like, subscribe dan juga komennya. Terima kasih kepada teman-teman kami yang sudah menonton video ini sampai habis. Video ini sangatlah untuk berguna bagi kita semuanya agar kita bisa menghindari perbuatan bullying itu tersendiri. Dan kita bisa untuk menjaga segala tingkah laku kita, ucapan kita dan perbuatan kita kepada orang lain. Kepada kita semuanya. Yang pertama, saya akan jelaskan yaitu apa yang dimaksud dengan bullying. Kata-kata bullying ini sudah sering kita dengar di telinga kita. Bullying itu berawal dari sering bercanda dengan teman-teman sebayanya dan sering mengejek satu sama lain. Tindakan itu termasuk perbuatan bullying karena itu bersifat secara berlebih-lebihan sehingga orang lain akan merasa tersakiti perasaannya. Maka untuk itu tindakan dan juga perbuatan kita seharusnya kepada orang lain agar kita lebih berhati-hati dari segala ucapan kita, perbuatan kita. Jangan sampai orang lain merasa tersakiti oleh perbuatan kita tersebut dan bisa akan menyebabkan perbuatan kita akan menjadi rusak dengan orang lain. Maka tentu kita sebagai manusia makhluk sosial, kita harus mempunyai rasa simpati dan rasa empati kepada orang lain itu sendiri, sehingga orang lain dengan kita akan itu merasa sesuatu teman bagi dirinya adalah teman yang baik. Kepada kita semuanya, yang pertama saya akan jelaskan yaitu pengertian bullying. Bullying adalah perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Perbuatan yang tidak baik yang dimaksud ini adalah bisa berupa menyakiti secara fisik seperti memukul, mendorong, mencubit, menendang dan sebagainya. Bisa juga secara verbal. Secara verbal itu adalah mengejek penampilan orang. Ketika kita melihat penampilan teman-teman kita, bisa dikatakan adalah penampilan yang tidak rapi, tentu kita harus bisa mengatakan kepada mereka yang bersangkutan adalah perkataan yang baik yang bisa diterima bagi orang lain itu sendiri. Jangan sampai mengejek dari segala penampilannya itu tersendiri. Bullying tidak hanya terjadi kepada orang yang saling kenal atau sering bertemu. Bisa jadi perbuatan bullying itu sering terjadi melalui dengan teknologi. Zaman yang sudah maju, bullying di sini banyak sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, yaitu melalui teknologi atau terutama melalui media sosial. Tentu kita sebagai manusia kita harus lebih berhati-hati, harus lebih bijaksana dalam untuk menggunakan media sosial tersendiri. Inilah yang dimaksud dengan pengertian bullying. Yang kedua adalah penyebab bagi orang yang melakukan bullying itu. Para pelaku bullying itu akan mendapatkan sesuatu kepuasan dari menindas dari orang lain. Ia merasa lebih kuat dan lebih berkuasa karena ada orang yang takut pada dirinya. Bisa juga karena ia mendapatkan popularitas di sekolahnya karena ia ditakuti oleh banyak orang lain, terutama kepada teman-temannya di sekolah. Padahal sebenarnya bullying itu sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain karena itu bisa menyebabkan orang lain merasa tersakiti. Tentu kita sebagai manusia yang biasa, yang sering yang tidak pernah luput dari segala kesalahan, tentu kita harus lebih berhati-hati dari segala ucapan dan segala ucapan kita. Jangan sampai ucapan perbuatan kita menyebabkan hati dan perasaan orang lain lebih tersakiti sehingga menyebabkan pergaulan kita dengan orang lain menjadi tidak baik. Inilah penyebab bagi orang yang akan melakukan perbuatan bullying itu sendiri. Tentu kita berharap jangan sampai perbuatan bullying itu sering terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita,
kali ini. Kita selaku orang tua, kita harus lebih kita bijaksana di dalam mengawasi segala pergaulan, dan dari itu segala perbuatannya yang akan dilakukan dengan orang lain. Tentu kita harus bisa menjaga dan selalu untuk mengawasi anak-anak kita, adik-adik kita, dan juga keluarga kita. Bisa juga terutama bagi guru di sekolah, tentu kita harus lebih bijaksana di dalam mengawasi segala perbuatan dan tingkah laku siswa kita. Kepada kita semuanya, bagaimana cara kita untuk mengatasi bullying tadi? Yang pertama adalah temui seseorang yang kamu percayai, yang bisa agar bisa untuk membantu kamu, seperti guru, seperti teman dan sebagainya, atau seperti orang tua dan seperti orang yang mempunyai wewenang di bidang tersebut. Yang kedua, jangan takut untuk melakukan kalau ada tanda-tanda bullying itu yang terjadi pada diri kita. Terutama kita sebagai manusia, tindakan kita seharusnya kepada orang lain, tentu kita menjadi pergaulan yang baik, menjadi teman yang baik bagi dirinya. Kita harus bisa menjaga dari segala ucapan perbuatan kita, sehingga pergaulan kita kepada orang lain akan bisa terjalin dengan baik. Inilah video ini sangatlah untuk bermanfaat bagi kita semuanya. Tentu kita berharap mudah-mudahan perbuatan bullying ini jangan sering terjadi di tengah-tengah lingkungan pendidikan kita kali ini. Dan kita semuanya, mari kita saling untuk bekerjasama di dalam mengatasi permasalahan itu sendiri. Dan terima kasih, dan berjumpa kembali nanti berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.